Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mr. Bams. Selamat jam segini. Oke, kali ini kita belajar tentang gaya gravitasi ya. Jadi gaya gravitasi antara dua benda bermassa itu sebanding dengan hasil kali massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi secara matematis bisa dirumuskan sebagai F sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat, di mana F itu adalah gaya gravitasinya antara dua benda tadi, G itu konstanta gravitasi, besarnya itu 6,67 kali 10 pangkat. Kemudian M itu massa, satuannya kilogram, kemudian R-nya itu adalah jarak pisah kedua benda tersebut, itu satuannya dalam meter. Oke, untuk contoh soalnya kita berikan yang lebih dari dua benda ya. Kalau untuk dua benda saya kira gampang karena tinggal memasukkan ke dalam rumusnya tadi. Kalau ada tiga benda seperti ini, M1, M2, dan M3, di mana M1 dan 2 itu terpisah pada jarak R21, M2 dan M3 terpisah pada jarak R32. Massa masing-masing diketahui 2 kg, 4 kg, dan 6 kg. Bila G-nya diketahui 6,67 kali 10 pangkat min 11, maka tentukan resultan gaya yang dialami di M2. M2 itu yang berada di tengah itu ya, di antara M1 dan M3. Oke, kalau kita lihat pada benda M2 itu mengalami dua gaya gravitasi ya, terhadap benda 1 dan benda 3. Jadi terhadap benda 1 itu arahnya ke kiri, F21 kita simpulkan. Kemudian terhadap benda ketiga itu F23 arahnya ke kanan, karena benda 3 di sebelah kanannya tadi. Dari gambar tersebut secara vektorial kita bisa menentukan resultan gaya yang dialami oleh benda 2. Jadi F23 dikurangi F21, jadi ke kanan dikurangi ke kiri, begitu ya. Kita masukkan saja persamaan rumusnya sehingga nanti bisa ditemukan hasilnya adalah 36 kali 10 pangkat min 11 Newton. Untuk berikutnya, kasus apabila tiga bendanya itu berada pada sudut-sudut segitiga sama sisi gitu ya. Biasanya soal seperti ini kalau mudah atau dimudahkan itu dengan massa yang sama. Kemudian kalau sama sisi berarti jarak ketiganya adalah sama gitu ya. Jadi berapakah resultan gaya yang dialami oleh M1 ya? Ini kemungkinan bisa ditanyakan di M1, M2 atau M3 gitu ya. Jadi kita lihat pada M1 itu mengalami gaya terhadap M2 dan M3 membentuk sudut 60 derajat. Jadi secara vektorial nanti bisa kita kerjakan dengan rumus vektor biasa. Jadi dua buah vektor yang membentuk sudut. Jadi akar F12 kuadrat ditambah dengan F13 kuadrat ditambah 2 kali F12 kali F13 kali cos theta. Cosnya 60 tadi ya. Jadi kita masukkan antara F12 dan F13 itu besarnya sama kalau massa dan jaraknya sama ya. Jadi kita misalkan F gitu ya. Jadi F kuadrat ditambah F kuadrat ditambah 2 kali F kali cos 60 itu setengah ya. Jadi kalau kita lanjutkan ketemunya 3F kuadrat. Kalau di akar F kuadrat itu adalah F akar 3 Newton gitu ya. Kemudian materi berikutnya adalah kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Apa itu kuat medan gravitasi? Kuat medan gravitasi itu adalah tempat yang masih terpengaruh oleh gravitasi. Jadi misalnya kita dibawa ke atas permukaan bumi, dibawa ke angkasa, apakah kita masih jatuh atau tidak gitu ya. Jika kita masih bisa jatuh ke bumi itu berarti di situ adalah termasuk daerah medan gravitasi. Tapi kalau misalnya ke atas lagi begitu ya. Jadi kita melayang-layang di udara, di angkasa, tidak tertarik oleh bumi lagi, berarti di situ sudah bukan tempat medan gravitasi. Secara matematika, percepatan gravitasi dirumuskan sebagai G kecil sama dengan G besar kali M dibagi R kuadrat. Di mana G kecil itu adalah percepatan gravitasi atau kuat medan gravitasi. G besarnya itu adalah konstanta gravitasi. M-nya itu adalah massa bendanya ya. Massa benda yang memberikan gaya gravitasi. Kemudian R-nya itu adalah jarak benda terhadap benda yang bergravitasi itu ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa jaraknya itu selalu terhitung terhadap pusat benda.
Jadi pusat planet. Kalau di bumi berarti terhadap pusat bumi gitu ya. Contohnya ada seseorang bila berada di permukaan bumi itu mengalami medan gravitasi sebesar G, itu G1 itu ya, sama dengan G. Jika jari-jari bumi itu adalah R, maka berapakah gravitasi atau percepatan gravitasi atau medan gravitasi yang dialami orang tersebut jika dia dibawa naik ke atas, tingginya itu 3R dari permukaan bumi. Ingat, tadi R itu terlalu terhitung terhadap pusat bumi. Jadi kondisi kedua itu bukan 3R, tapi adalah 3R ditambah R karena dihitung sampai pusat bumi. Jadi kalau sudah seperti itu, maka kita bisa selesaikan dengan persamaan matematis tadi. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan medan gravitasi, jadi kita bandingkan saja G1 dibanding G2, medan gravitasi kondisi di permukaan bumi dengan di angkasa gitu ya. Kita bandingkan saja sehingga karena massa buminya sama, G-nya sama, konstantanya, maka medan gravitasi dengan R itu berbanding terbalik. Jadi G1 per G2 sama dengan R2 kuadrat dibanding R1 kuadrat. Jika G1-nya tadi adalah G, R2-nya itu 4R, maka secara matematis bisa ditentukan bahwa perbandingan antara G1 dengan G2 itu adalah 16 banding 1. Kalau tadi ditanyakan G2, maka G2 adalah 1/16G. Berikutnya, energi potensial gravitasi adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda ke tempat lain. Energi potensial gravitasi bisa dirumuskan sebagai G kali M1 kali M2 dibagi R. R itu jarak memisahkannya tadi. Kemudian ada potensial gravitasi, itu V, satuannya volt ya. Jadi V itu adalah G, konstanta gravitasi, kalikan massa dibagi dengan R, gitu ya. Jadi mirip seperti rumus percepatan gravitasi tadi tapi tanpa kuadrat. Kalau yang energi potensial itu mirip rumus gaya gravitasi tapi tanpa kuadrat juga R-nya gitu ya.